Selamat siang Bu Wita. Saya Restu dari MBKA semester 5. Sekarang saya ada di Bali Hotel Seminyak dengan Kak siapa? Widi. Kak Widi dari FO di Bali Seminyak. Sebelumnya saya mau nanya Kak Widi nih, untuk kerja di sini udah cukup lama atau belum? Sudah kemungkinan cukup lama, bisa dibilang sudah masuk tahun ketiga. Tahun ketiga, oke. Kak Widi ini di sini perannya di section apa? Untuk sekarang ini yang sebagai front desk agent dan Desk bisa agent. dibilang reception. Itu bertugas untuk interaksi dengan tamu. Kalau ada bookingan, reservasi juga ikut berangkat karena untuk saat ini salesnya sementara dikurangi. Ya. Oke. Jadi kita rangkap perannya antara front desk sama reservasi. Reservasi. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, hotelnya ini punya fasilitas apa aja? Kurang lebih dari kamarnya, tipe kamar dan lain-lain. Kalau untuk kamarnya sendiri saat ini ada 5. 5. Yang pertama itu superior dibagi jadi 3 tipe kalau nggak salah. Superior triple, superior double, dan superior twin. Yang twin itu yang 2 bed single, double itu yang 1 bed, yang king size bed. Dan untuk selanjutnya itu ada deluxe. Deluxe itu hanya ada 1, yaitu deluxe double yang 1 bed. Dan yang selanjutnya itu suite-nya itu juga tipe kamar 1 bed saja, tidak ada yang twin bed. Dan yang terakhir ada suite family, itu kamarnya ada 1 king size bed sama 2 single bed di dalam kamarnya. Oh gitu. Untuk ukuran kamarnya sama semua? Untuk ukuran kamarnya sendiri yang paling kecil itu antara superior double twin itu sama ukurannya, sekitar 18 square meter kalau nggak salah. Untuk rate-nya berapa? Kalau untuk normalnya sendiri dulu itu 300 sampai 350. Itu bisa untuk 380 sudah termasuk sarapan. Kalau sekarang ini kan bisa dibilang harga Covid gitu ya. 180 harga kita, cuman itu sudah termasuk breakfast. Kalau untuk room only-nya bisa 150. Ya. Kalau untuk harga per bulannya sendiri itu ada berkisar sekitar untuk per minggunya 1.200.000, kalau untuk per bulannya 3.200.000. Yes. Oh gitu. Mungkin ada fasilitas lainnya kan, kayak restoran atau kolam atau Kalau fasilitasnya di sini, restorannya kebetulan tutup sementara karena juga membatasi karyawan. Untuk kolamnya masih tetap buka, sama lift bisa digunakan juga. Berarti dampak pandemi ini berpengaruh banget ya di sini ya Kak? Di area Seminyak ini cukup berpengaruh. Di mana-mana mungkin pariwisata juga terpengaruh. Apalagi kita kan masuk kategori bintang 3 untuk persaingan sama bintang-bintang lain kan, semua harganya turun. Oke. Di pandemi ini kan kakaknya tadi bilang ada pengurangan karyawan. Ya. Kurang lebih sebelum pandemi itu berapa dan setelah pandemi itu? Kalau nggak salah ya, untuk jumlah karyawan yang juga agak lupa, cuman kemungkinan sekitar 23 kalau nggak salah. Ya, Sekarang? Kalau dulu. Oh dulu. Kalau sekarang itu 14. Satunya DW. Totalnya 14 karyawan. Setiap section itu dikurangi 1. Oh berarti di sini sistemnya kayak untuk pandemi ini sekarang merangkap semua ya? Iya, rangkap. Kadang saya juga di reception kalau semua cek kamar kan tugasnya supervisor housekeeping, cuman yang juga bantu cek kamar. Gitu. Jadi produktivitasnya Ya, semakin tinggi ya? Kalau ada yang kayak training dimaksimalkan. Kalau training sendiri di sini ada berapa? Kalau training sebelumnya 18, sekarang mungkin kurang lebih sudah berkurang sekitar 11-an kalau nggak salah ya. Soalnya kan sudah pada selesai training beberapa. Dulu 18 maksimalnya. Kalau training itu job desk-nya hampir dapat semua gitu Kak, atau enggak? Karena sebelumnya kan saya training di bintang 5 tuh, jadi dibatasin di bellboy aja, nggak bisa di front desk. Kalau di sini sih kita mainnya fleksibel aja, tapi tetap kita pantau. Misalnya kayak sebenarnya bukan job desk training nih. Kalau untuk contoh housekeeping, pembersihan kamar, dia kita ajari dulu sampai dia bisa. Nanti kalau kayak saya sekarang ngecek kamarnya dia udah ready, misalnya kamar untuk expected departure, saya cek lagi untuk cocok nggak untuk kalau ada kurang-kurang nanti saya kasih tahu gitu. Oh ya, Kalau ya. Kalau untuk FO-nya sendiri itu saya kasih karena
karena training, setahu saya kalau training tanpa praktek itu juga susah karena Ya, teori betul. saja. Maka dari itu saya kasih mereka paling tidak job desk untuk ya kalau dia tidak tahu dia langsung bertanya gitu, dalam artian kalau dia sudah kayak angkat telepon luar udah dia nggak tahu, seniornya dikasih Oh gitu. biar ada lah kesan untuk trainingnya tuh dapat ya gitu. Biar ada pengalaman yang Ya, dibawa nanti ya. pengalamannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada komplain mengenai servis di front office kak biasanya? Service komplain jarang sih, paling enggak kalau komplain tuh mungkin nggak kayak baterai di dalam pintu itu habis, pintunya nggak bisa buka kayak kemarin, mungkin hal itu kurang di maintain. Kayak komplain-komplain kecil aja berarti ya. Oke. Bukan masalah kayak komplain kuku kotor kamar enggak. Belum pernah sih, semoga aja enggak. Oh iya, semoga Cuman, enggak juga. yang hal-hal kayak gitu lah kurang ininya lepas atau itunya mungkin Dari- dari maintenance-nya. Dari kalau proses service check in check out tuh nggak ada masalah ya. Istilahnya. Oke, biasanya kalau ada komplain kayak gitu yang handle siapa? Langsung Langsung Bis- seniornya ya. Ya. Biasanya training dikasih handle komplain juga. Wah, ya mati kutu nanti. Oh gitu. Oke. Selanjutnya mungkin ada strateginya di sini, berarti kan karena pengurangan karyawan ya kak. Itu dibagi job desk-nya itu semuanya dapat jadinya di sini ya. Job desk-nya ya. Produktivitasnya Ya. semakin tinggi juga. Jadi beban kerja yang didapatin juga lumayan tinggi Ya. sekarang di masa pandemi. Oke. Dari kakaknya sendiri, menurut kakak strategi tersebut udah optimal atau belum diterapin di sini? Maksudnya kayak pembagian job desk. Untuk situasi sekarang karena pegawainya sedikit, kayak stafnya kurang gitu ya, paksa jadinya optimal ya. Harus bisa, kalau kita nggak bergerak sendiri siapa kita suruh Iya. kan? Itu biasanya kewalahan nggak? Pasti kalau ramai. Pasti. Kalau untuk sepi-sepi masih bisa. Lebih ramai perlahan kita. Apalagi kalau ramai sendiri, waduh, Ya. susah. Sekarang kan di pariwisata nih udah mulai buka. Ya. Udah ada peningkatan nggak kira-kira di sini? Kalau peningkatan ada dari sebelumnya itu kan terisinya nggak terlalu banyak. Sekarang kayak demand tamu tuh last minute ya. Hanya karena makanya kita harus gencar sama promo. Kalau tanpa promo juga yang lain pasti duluin gitu, dalam artian mereka kan logikanya hotel besar bersaing dengan hotel yang lebih kecil dengan harga yang sama, misalnya kan dia lebih memilih yang masuk besar, logikanya seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini orang pasti nyari yang bintang 5 dengan harga murah. Ya betul. Dia nggak peduli dengan harganya, sekarang mau dia komplain, intinya dia dapat fasilitasnya tetap, nggak Iya. peduli harga komplit ya. Gitu. Oke. Berarti langkah strategi marketing itu biasanya via OTA aja atau dari IG dan lain-lain mungkin promosinya? Ya, kita sosmed juga promosi. Selain itu di secara lewat OTA juga kadang kita ikut campaign namanya kayak dari intranet, kayak Travel Legend, kayak tiket.com itu juga dia memberikan campaign kayak potongan berapa, kalau kita mau ikut kita join, itu kirim email biasanya. Sama sudah kita juga dapat langsung kayak modelnya kalau sales tuh sales call, langsung terjun ke lapangan model. Cuman kalau untuk saat ini kan Travel Legend nggak buka, kalau untuk Travel Legend yang offline-nya, kalau online-nya masih, cuman kita ke lapangan ngasih brosur kayak ada tamu-tamu itu kadang ada dapat sekali. Ada pembagian brosur Ya. berarti ya. Oke. Biasanya sehari ini di front office atau jadi yang apa room apa? Sorry. Yang mana? Room attendant. Iya, room attendant itu berapa yang in charge biasanya? Kalau housekeeping sekarang di sini jadi satu. Modelnya kalau kayak dulu kan public area beda sama room attendant. Iya. Sekarang dijadiin satu, tergantung misalnya trainingnya masuk berapa orang. Misalnya trainingnya masuk 3 orang, otomatis kan ambil saya infokan untuk per jam dia mainnya. Jam sekian ambil area dulu. Kalau udah bersih nanti baru ke room. Kalau ada request itu baru di follow up. Nanti kalau ada kotor di area saya info satu orang Yang muncul gitu ya berarti. Gitu aja sih. Oke, pertanyaan terakhir nih kak. Mungkin ada masalah yang lain selain yang tadi kita sampaikan
lakuin baik itu internal maupun eksternal gitu. Masalahnya contohnya Contohnya kayak mungkin masalah kayak staffnya itu terbebani dengan beban kerjanya gitu, atau mungkin sesama staff mungkin ada cekcok gitu, ada mungkin sedikit dalam hal ini sih, kurang tenaga kurang sama tenaga. untuk gimana namanya kayak fasilitas yang perlu di maintenance itu kurang. Perlunya itu sih peningkatannya. Itu memang sulit di keadaan sekarang untuk maintenance, Iya, cuman betul. kalau tidak di maintenance sekarang kan untuk kedepannya itu juga kita susah untuk antisipasi komplain kayak gitu. Mungkin itu aja sih itu dari saya. Oke. Terima kasih ya Kak ya, Ya. untuk jawabannya.